Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, masih pantaskah ana duduk bermajlis? Sebab ana terkadang di setiap pekan terjatuh pada kemaksiatan. Dan setiap ana sudah bermaksiat, ana laksanakan sholat taubat. Namun entah kenapa, selang beberapa hari atau beberapa pekan, ana kembali terjerumus dalam kemaksiatan dan kembali sholat taubat. Seakan-akan ana ini menyepelekan dosa, Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron. Saudaraku, rumah Allah ini bukan hanya untuk orang-orang yang soleh. Rumah Allah ini bukan hanya untuk sekelompok orang. Kalaulah orang yang terjerumus berbuat maksiat tidak boleh lagi dan tidak pantas duduk di rumah Allah, duduk di majelis ilmu, kemana mereka akan mengobati hati mereka yang terluka oleh dosa mereka? Kemana mereka akan mencari rahmat Allah? Jadi saudaraku, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu? Dengarkan saudariku. Abdi, lau balagat dunubuka ananas sama. Saudara, hambaku, kata Allah, kalaulah dosamu bertumpuk-tumpuk banyaknya sampai setinggi awan, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni engkau, aku tidak peduli. Kalau engkau katakan kepada manusia, saudaraku, masih bolehkah saya berteman denganmu? Saya ini banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf, banyak ini. Mungkin temanmu tidak akan mau. Tetapi Allah Maha penerima taubat, Maha pengasih, lagi Maha penyayang. Allah juga katakan kepadamu, Abdi, hambaku, lau ataitani bi qurabin minal ardi khataya, thumma astaghfartani, thumma ataitani wala tusyriku bi syai'a ataituka bi qurabiha minal maghfirah. Hambaku, kalau engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, lalu engkau tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, tidak berbuat syirik, lihat pentingnya tauhid, aku akan datang menyambutmu dengan ampunan sebesar bumi pula. La ilaha illallah. Engkau punya Rabb yang telah menciptakanmu. Engkau punya Allah yang engkau sembah, yang engkau ibadati. Maka jangan pernah malu dan takut untuk memohon ampun, bertobat dan kembali. Tapi Ustaz, saya setiap pekan, hampir setiap waktu saya terulang lagi berbuat maksiat. Lalu saya merasa salah dan bertobat lagi. Saudariku, ini karena taubatmu belum benar. Yang menyebabkan seseorang bisa berulang kembali melakukan dosa dan maksiat yang sama karena taubatnya belum benar. Yang saya takutkan saudariku, nanti engkau ulang lagi maksiat itu rupanya tidak sempat bertaubat, mati. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu dan kepada kita semua husnul khatimah. Itu harusnya yang engkau bayangkan. Ya, kemarin engkau berbuat maksiat masih sempat bertobat. Nanti setengah berbuat maksiat mati bagaimana? Na'udzubillah. Jadi kalau engkau berbuat dosa, apa yang harus engkau lakukan saudariku? Yang pertama, dosa itu seperti api yang akan membakarmu. Dosa itu tidak akan bisa dipadamkan apinya kecuali dengan air mata penyesalan. Dan air mata itu tidak akan jatuh ke pipimu kalau engkau tidak pernah menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kalau engkau tidak membayangkan azab-azab Allah terhadap dosa-dosa yang engkau lakukan. Saudariku, kalau saja engkau membayangkan dosa apa yang engkau lakukan, baca hadis tentang itu. Apa ancaman Allah terhadap itu? Bagaimana kalau engkau mati sedang melakukan dosa itu? Azab ini sudah menanti. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah.
Dengan rasa takut itulah, menyesal sungguh-sungguh dan ikhlas mengharapkan Allah membantu dan menguatkanmu, itu yang bisa membuat air matamu menetes. Ini yang pertama, penyesalan. Kemudian yang kedua, wahai saudariku, berjanjilah kepada Allah, bertekadlah kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Saya sudah lakukan itu Ustaz. Jangan janji palsu. Kalau engkau benar pasti Allah bantu. Tapi kalau engkau mendustai dirimu sendiri, mendustai hatimu, maka Allah tidak akan bantu engkau. Ketiga, yang membuatmu mudah jatuh ke maksiat. Engkau sudah bertobat, tapi engkau belum meninggalkan jalan-jalan dan sebab-sebab yang membuatmu jatuh kepada maksiat. Engkau harus hijrah secara totalitas. Apa yang membuatmu terjerumus kepada maksiat? Temanmu talak. Silakan pisah dari dia. Cari teman yang baru, teman soleh yang akan mengingatkanmu selalu. Apa yang menyebabkanmu terjerumus kepada maksiat? Terus itu terus. Pekerjaanmu, tinggalkan pekerjaan itu, karena dia tidak akan menyelamatkanmu. Cari pekerjaan yang halal, yang bisa menjaga agamamu. Apa yang menyebabkanmu terjerumus pada maksiat? Oh, handphonemu. Oh, akun-akun medsosmu. Tutup akun medsosmu. Gantikan handphonemu dengan handphone yang biasa. Apa kebutuhanmu? Sekarang silakan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam munajatmu. Harus ada usaha, harus ada perjuangan. Tempat tinggalmu, tinggalkan tempat tinggalmu, cari tempat tinggal yang lain, yang baru, sehingga tidak mengingatkanmu lagi kepada dosa itu, yang membuatmu rindu kepada dosa itu. Yang terakhir saudariku, ketika hasrat untuk berbuat dosa dan maksiat itu menggebu-gebu lagi, ketika itu langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, tangisi dirimu, mohon dengan penuh kerendahan hati, sujud kepada Allah, minta, ya Allah saya enggak kuat ya Allah, hanya Engkau yang bisa menguatkan saya, bantu saya melawan hawa nafsu saya, bantu saya melawan syaitan ini ya Allah, aku takut kepadamu. Kalau Engkau betul-betul seperti itu, Allah akan bantu. Tapi kalau tidak ada seperti itu kesungguhan kita, Allah belum melihat kesungguhan kita, maka kita akan menjadi lemah. Ingat Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, salah satunya jalan taubat, jalan Allah itu. Bersungguh-sungguh, pasti kami akan bimbing dia ke jalan kami. Kami beri petunjuk dia kepada jalan kami. Kemudian saudariku, perbanyak salat malam, perbanyak menghafal Al-Quran, perbanyak ibadah, perbanyak sedekah. Fokus menuntut ilmu agama. Kalau engkau belum menikah, menikahlah segera. Maka engkau akan lebih terjaga. Mudah-mudahan Allah menjagamu, menerima taubatmu, meneguhkanmu di atas taubatmu, dan juga mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu dan dosa kita semua. Amin.